Hai guys, sequel terakhir dari film Kuntilanak versi lawas berjudul Kuntilanak 3 2008. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum nonton dua sequel sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya, biar makin paham. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali pasangan kekasih bernama Stella dan Rimson yang kemah di hutan. Di tengah sayang-sayangan, Stella cerita tentang seluk-beluk kuntilanak dengan suara seperti ini. Selesai. Ya. Akhirnya aku berhasil. Sebel dikerjain Stella, Rimson pamit cari kayu. Stella masuk tenda, tiba-tiba ia mendengar suara kuntilanak. Stella pun menyusul Rimson dan menemukan sepatunya dengan kepala udah di tangan si Kunti. Film pun dimulai. Scene pindah ke tim SAR dipimpin Herman mencari Stella dan Rimson yang hilang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Sam sehingga mengajaknya bareng. Malu-malu tapi mau, Petra membujuknya. Sam pun mau ikut bersama mereka. Karena hutan semakin lebat dan tidak ada akses jalan, terpaksa mereka jalan kaki sambil menerjang tumbuhan liar. Disinilah Petra menemukan tanda yang dibuat Stella dan Rimson. Kita benar, mereka lewat sini. Lihat. Malam datang, mereka pun mendirikan tenda. Mereka kumpul bareng, tiba-tiba Sam menyarankan agar mereka membatalkan pencarian Stella dan Rimson. Lo mungkin nggak pernah tahu rasanya gimana kehilangan orang yang penting banget. Mau tidur, mereka mendengar suara bayi. Penelusuran dimulai dengan Herman sebagai pemimpin, sedangkan Sam dan Petra ditinggal di tempat. Dalam pencariannya, Herman dilempari sesuatu dan kuntilanak muncul. Sam yang merenung tiba-tiba minta Indomie, namun ia malah pergi meninggalkan Petra seorang diri. Darwin dan Asti menjelajah bersama. Saat Asti jalan duluan, Asti menemukan boneka kecil, sedangkan Herman yang sendirian ditemui Sam membawa sal milik Stella. Asti dan Darwin udah kembali duluan, disusul Sam dan Herman yang langsung disemprot Petra. Gue ada urusan pribadi di situ. Urusan pribadi lo, sekarang jadi urusan kita juga. Tahu lo? Sam tidur dengan Darwin, merasa nggak nyaman. Darwin keluar bersama Herman. Herman masuk tenda, ada kuntilanak di belakang Darwin. Ia nggak peduli dan milih tidur. Sam bermimpi bertemu ibunya yang mengaku adalah sepupunya Sukma. Beliau menyuruh Sam menemui Mbak Putri di ujung sedo untuk mencabut wangsitnya. Ibu tidak bisa lari lagi kali ini. Kita akan bertemu di sana. Si ibu memberikan kalung yang sekarang udah melingkar di leher Sam. Darwin tidur di luar ditemani kuntilanak. Ia terbangun dan bertemu langsung. Darwin mengabarkan ke Herman, namun ia dikacangin. Paginya penelusuran dilanjutkan. Bahkan kabut tebal pun mereka tembus. Tali pengaman dipasang untuk antisipasi. Parahnya suara nggak bisa tembus dan radio mati. Perjalanan dilanjutkan. Sam bertemu Yeni, dikejar malah hilang. Mereka menemukan goa di sini. Masalahnya tetap sama, yaitu nggak ada sinyal. Kita nggak bisa ngontak siapa-siapa. Resikonya kalian semua bisa hilang juga. Nggak mau buang-buang waktu, mereka masuk ke dalamnya. Baru sampai mulut gua, mereka dihadapkan dua lorong sehingga berpencar. Darwin, Sam, dan Petra dalam satu tim. Sementara Herman dan Asti satu kelompok dikejutkan dengan bocil. Timnya Sam melewati batuan sempit, menemukan kalong, dan Sam melihat bocil. Herman melempar batu ke celah sempit untuk memastikan kedalamannya. Mereka memasukinya dan bertemu setan. Sam yang terpisah dengan kelompoknya bertemu bocil tersebut. Kebetulan ada Darwin dan Petra. Tiba-tiba mata si bocil berubah. Dalam larinya, Sam menemukan kepala cermin antik Mangkujiwo. Herman terbangun seketika mendengar suara Darwin.
Kelompok Darwin udah di luar, disusul dengan Herman dan Asti. Mereka pun sadar jika semua ini ada hubungannya dengan Sam. Malamnya, Sam cerita jika mereka sudah sampai di ujung sedo. Gue kesini nyari orang yang tahu caranya nyembuhin gue. Gue punya bakat buat manggil kuntilanak. Herman pun menyuruh semuanya tidur, sementara ia berjaga. Merasa ada seseorang, Herman ngecek. Itu adalah lumpur hidup yang menyedot Herman perlahan-lahan. Paginya, teman-teman mencari Herman. Sampailah mereka di sebuah tempat yang mirip dengan padepokan. Lagi-lagi ada benda yang mirip kepala cermin antik Mangkujiwo. Guna mempersingkat waktu, mereka menyebar. Asti menemukan tulang belulang, Sam bertemu kepala kerbau, Darwin berpapasan dengan tengkorak, sementara Petra menemukan mayat tergantung busuk. Nggak aman di sini. Yuk. Namun Petra masih pengen mencari Herman. Ia pun masuk ke sebuah gubuk. Bersama Sam, ia duduk sambil menikmati air segar. Sam pun cerita jika ia khawatir bakat memanggil kuntilanaknya bisa mencelakakan Petra dan kawan-kawan. Kalau orang gak siap untuk mati, dia juga gak siap untuk hidup. Mereka ngecek, ternyata ada bangkai sapi membusuk dengan bayi di dalam perutnya. Petra mengevakuasi bayi itu. Lu lihat dong tangannya, matanya, coba itu bukan manusia, Pet. Malamnya, mereka beristirahat di salah satu gubuk dan memutuskan menghentikan pencarian Stella dan Rimson. Sebelum itu, mereka masih mencari Herman. Kita coba cari Herman sekali lagi nanti malam. Tapi di area ini aja. Asti bertemu kuntilanak di atas pohon. Ia menantang si Kunti dan menemukan tulang belulang. Asti pun langsung kembali ke gubuk untuk menenangkan diri. Semuanya tertidur dengan masing-masing digerabakin si Kunti. Petra terbangun karena bayinya hilang. Ia keluar kemudian meminjam handycamnya Darwin untuk mencari si bayi. Disinilah ia menemukan kasur gantung lengkap dengan kuntilanaknya. Teman-teman yang mendengar hal ini langsung nyusulin Petra. Penelusuran dilakukan dalam gubuk. Disinilah Sam bertemu Yeni. Sam! Darwin dan Asti mencari bersama ditemui kuntilanak. Kehilangan teman-teman membuat Asti semakin panik sehingga Darwinlah yang mencari sendiri. Sam melihat rombongan bocil mengejar kuda putih. Ia pun mengikuti rombongan tersebut hingga menabrak dua bocil mengajak main. Disinilah Yeni datang dan mengabarkan jika ini adalah tempat penampungan bagi bocil-bocil korban penculikan kuntilanak. Benar saja, kuda putih tadi adalah jelmaan si Kunti. Yeni mengajak Sam melihat kuntilanak ngeritualin bocil-bocil. Hal ini disaksikan juga oleh Darwin yang malah merekamnya. Memori diganti, kuntilanak hilang, seluruh tubuh Darwin gatal sehingga ia menggaruknya dengan pisau. Sam dan Yeni bertemu Asti. Disinilah mereka janjian untuk ketemuan di markas dalam kondisi hidup. Asti dikejar kuntilanak terbang. Beruntung ia sampai gubuk. Asti pun mencari sesuatu untuk membuat tanda. Yeni dan Sam sampai di gubuk milik Mbak Putri. Misinya adalah Sam harus mengalahkan Mbak Putri. Demi keselamatan Yeni, Sam menyuruhnya mencari Asti. Di sebuah tanah lapang, Asti menyiapkan tanda yang dimaksud. Nggak mau nyerah, Asti milih lanjut mencari teman-temannya yang pasti bertemu kuntilanak menarik tangannya. Tanpa ragu, Sam masuk ke gubuknya Mbak Putri. Di sana sangat gelap dan inilah sosok Mbak Putri. Ternyata beliau ini sedang hamil anak kuntilanak. Untuk melahirkannya harus dinyanyikan tembang oleh orang yang mempunyai wangsit. Wangsit ini diturun-turunkan, hanya sampai ke kamu. Adapun anak-anak yang dicuri akan menjadi tumbal sebagai syarat agar Mbak Putri bisa hidup abadi. Sam kabur dikejar Mbak Putri, ia kepleset. Ternyata sosok ibunya Sam dalam mimpinya adalah Mbak Putri. Beliau menyanyikan tembang, bayi kuntilanak pun lahir lewat punggung untuk masuk ke rahimnya Sam. Disinilah Yeni datang. Pagi-pagi buta mereka ke air terjun.
Sam pun berpesan kepada Yeni agar segera mencari Asti demi keselamatannya. Sementara Sam manjat air terjun dengan tujuan bunuh Dirman. Di ending, Yeni dan teman-temannya dievakuasi oleh tim SAR. Film pun berakhir. Sebagai bonus, kalian pasti bertanya-tanya apa tujuan Sam bunuh Dirman, yaitu untuk memutus mata rantai kuntilanak dalam dirinya. Setelah bayi kuntilanak yang diwariskan Mbak Putri masuk ke rahimnya, Sam bisa hidup abadi dengan kuntilanak dalam tubuhnya. Karena Sam nggak mau, ia pun memilih mengakhiri hidupnya. Oke, film ini mendapat 5,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,8. Sampai di sini rangkum film Kuntilanak 3 2008 dan see you next video.